Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan Paskah. Berbeda dengan Paskah biasanya, kali ini di tengah pandemi corona yang belum juga berakhir, kita harus merayakannya di rumah bersama dengan keluarga kita. Dimanapun kita merayakannya, biarlah pengharapan Paskah ini boleh memberi semangat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Saudari Elisa Bernike Sunarko dan Pendeta Agus Wianto. Mari kita bersama menyiapkan hati kita dan mengambil saat teduh. Gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is solely Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Though the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every
by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To This I own, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To This I own, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Guru hilang, guru hilang. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kita tidak tahu di mana tubuhnya diletakkan. Guru hilang. Di makam yang gelap, Yesus terbaring, menanti mereka fajar terang. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Dan sia-sialah kubur dijaga, tiada gunanya batu besar. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Allah maut sudah dikalahkannya, Dia hidup dan berkuasa selamanya. Kristus bangkit dan menang. Maut dan iblis pun tidak
Umat Tuhan yang terkasih, ibadah Paskah kita pada hari ini berlangsung dalam lindungan Kristus yang kebangkitannya kita rayakan. Damai Tuhan beserta saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah Paskah itu. Tuhan tidak hilang. Ia tidak dicuri orang. Ia bangkit. Ia menang atas maut. Ia membawa harapan serta kehidupan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Lihat, inilah terang Kristus yang bangkit dalam kemuliaan. Terang yang mengalahkan kegelapan dosa dan maut. Kabut pekat dan belenggu ketakutan telah dikalahkannya. Bukti dan pengharapan bahwa kasih-Nya tinggal tetap. Zaman silih berganti, persoalan pun tak kunjung berakhir. Namun, kasih Kristus yang bangkit melintasi sejarah zaman. Penyertaannya melampaui segala persoalan. Tataplah sang terang, percayalah, dan bersoraklah dalam Dia yang hidup. Kristus bangkit, soraklah. Bumi sorga bergema. Berbalas
Kebangkitan Kristus adalah bukti pengharapan yang tak pernah pudar. Ia menghapuskan dosa manusia melalui penderitaannya dan juga kemenangannya. Kadang kasih-Nya memang tak mudah untuk kita pahami. Apalagi ketika persoalan berat datang menyapa kehidupan kita. Bersediakah kita menyelami kasih Allah itu dan memperoleh keselamatan yang telah Ia anugerahkan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena melalui derita salib-Mu Engkau telah mengampuni dan menyelamatkan setiap kami. Sungguh kasih Allah yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Namun ampuni kami Tuhan karena sering kali kami menyia-nyiakan anugerah pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan itu dengan hidup seturut jalan kami sendiri. Kami sering kali tidak mengindahkan apa yang Tuhan harapkan, Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Ampunilah kami. Bahkan ketika persoalan menghampiri hidup kami, tak jarang kami meragukan kuasa Tuhan, keadilan Tuhan. Ampunilah kami. Hari ini kami merayakan Paskah, pengharapan, sukacita, anugerah yang tak ternilai. Maka ajarlah kami untuk menjaga Paskah di dalam hidup kami, sehingga kematian Kristus tidak menjadi sia-sia di dalam hidup kami. Namun senantiasa kami rayakan dan kami gaungkan kepada setiap orang melalui laku hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darahnya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Umat Tuhan, bagi setiap orang yang mengaku dosa-dosanya dan dengan jujur serta tulus, tersedia berita sukacita dari Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
Benar bahwa Kristus telah mengampuni dosa dan kesalahan kita melalui peristiwa salib. Ia adalah Allah yang penyayang, dan karena itu Ia menganugerahkan pengampunan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga senantiasa hidup dalam damai sejahtera dan penuh pengampunan seorang akan yang lain. Damai Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari bersama kita datang dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan sukacita, menyambut kemenangan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kemenangan melawan maut, kemenangan yang membebaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat dan mengungkung hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Dan pada pagi hari ini dengan sukacita yang luar biasa, kami rindu ya Bapa untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Karenanya Tuhan tolonglah setiap kami sehingga kami sungguh dengan keseriusan kami benar-benar dapat memahami firman Tuhan, juga melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga boleh menyampaikannya sesuai dengan hikmat Tuhan saja. Kami serahkan Bapa waktu pembacaan firman dan perenungan ini ke dalam cinta kasih Kristus. Biarlah anugerah kebangkitan Kristus boleh menolong setiap kami untuk memahami dan melakukannya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, namun juga Tuhan yang hidup dan berkuasa. Maut dan kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Ia adalah berita sukacita besar bagi setiap orang percaya. Karena itu dengarkanlah Injil Yesus Kristus sebagaimana tertulis di dalam kitab Matius pasal 28 ayatnya yang pertama sampai 10 sebagaimana cerita firman Tuhan dalam video berikut. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju.
Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya di dalam hati kita dan bersukacita melakukannya senantiasa. Haleluya. Selamat Paskah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Bisa jadi Paskah tahun ini adalah Paskah yang paling sepi. Setelah ada wabah COVID, kita beribadah kurang lebih 4 minggu yang lalu berada di rumah. Bisa jadi Paskah tahun ini adalah Paskah yang paling sunyi. Tetapi walaupun Paskah yang paling sunyi, kita tidak sendiri. Karena saudara-saudara, Yerusalem juga ditutup rapat-rapat. Kota Vatikan juga menjadi sepi saat ini. Tembok ratapan pun dipagari. Bahkan acara yang sudah disiapkan oleh panitia Paskah pun harus diganti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang hilang memang dari kita. Tetapi bukan berarti tanpa makna. Ada sesuatu yang bisa dinikmati di sini. Bukankah Paskah subuh pada waktu itu justru menjadi Paskah yang paling sepi? Ketika Yesus yang bangkit justru hanya menampakkan diri di taman, di sekitar kubur. Bahkan Yesus hanya menampakkan diri terbatas kepada Maria dan perempuan yang ada pada waktu itu, saudara-saudara. Kenapa Yesus yang bangkit? Supaya menjadi terkenal, dia akan lebih afdol kalau menampakkan diri di kerumunan bait Allah. Ia akan menjadi tersohor dan menjadi terkenal kalau dia menampakkan diri di tengah-tengah kemeriahan ritual religi. Di tengah para alim ulama yang menyalibkan Yesus yang lalu. Saudara-saudara, jawabnya Yesus justru memilih cara yang alami.
cara yang natural, cara yang biasa sehari-hari, dan hanya menampakkan diri kepada Maria, bukan kepada pembesar, bukan kepada pemegang kuasa, bukan kepada orang-orang yang berpengaruh, karena kuasa Paskah itu untuk dialami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari saudara-saudara, kalau saat ini kita merayakannya, carilah Tuhan di dalam kesendirian. Mencari Tuhan bukan hanya ada di basilika-basilika. Mencari Tuhan bukan hanya di dalam ibadah mimbar gereja dalam misa minggu. Tetapi kita juga bisa menemukan kehadiran yang Kristus yang bangkit itu di dalam kesendirianmu. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau digambarkan Paskah, berarti mari kita menjumpai Allah dalam hidup sehari-hari. Bangku gereja ini boleh kosong, tetapi mari kita hidupkan lagi altar-altar keluarga, tempat kita duduk dan berbakti, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, mari kita juga merayakan Paskah ini justru bukan lagi pada tatanan ritual, megahnya nyanyian, tetapi mari kita hidupi makna Paskah itu di dalam hidup kita sehari-hari. Karena ibadah Paskah adalah ibadah yang penuh dengan kuasa, saudara-saudara. Maka ajakan saya saat ini, mari kita nikmati Paskah pagi ini meskipun itu berbeda. Saudara, kita nikmati demikian. Ada kejutan dari Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kejutan itu berupa ada nafas segar untuk kita hari ini yang boleh kita nikmati. Kita masih sehat. Tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijelaskan. Namun di dalam keyakinan, dalam hamburan cinta ilahi. Sekaligus pertanyaan-pertanyaan manusiawi kita. Kita coba hidupi lagi rumah cinta kita dalam keluarga saat ini. Altar keluarga kita hidupi dengan sebuah pujian, dengan doa, lantunan puja karena sukacita kebangkitan itu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, Paskah mau bicara tentang sebuah kuasa. Kuasa dari kebangkitan itu, saudara-saudara. Kuasanya melintasi zaman, saudara-saudara. Nah, Paskah adalah sebuah kuasa. Ada kuasa manusia. Tapi pada satu sisi ada kuasa Allah. Kuasa manusia memang kuasa untuk membunuh Yesus. Lalu digambarkan Yesus dihukum mati. Itu adalah gambaran dari kuasa manusia yang bersatu padu. Menyatukan berbagai elemen bangsa dan penguasa untuk menghasut rakyat. Sehingga Yesus dilenyapkan. Yesus dari Nazaret disalibkan. Caranya dengan dihukum mati, bak penjahat yang keji yang harus dilenyapkan. Padahal siapa Yesus? Tangannya penuh dengan kuasa, saudara-saudara. Hatinya penuh dengan kasih. Memang kuasa manusia itu menang. Itu simbol dari kuasa manusia. Dengan pemimpinnya dilenyapkan, diharapkan. Pengikut-pengikutnya, murid-muridnya akan bubar. Tapi kuasa Allah membaliknya. Inilah kuasa Paskah. Kuasa Allah yang menang. Yesus hidup lagi. Yesus bangkit. Yesus bangkit dari kubur. Ada kuasa kemenangan. Kuasa kematian dikalahkan. Kubur dilumpuhkan. Kebangkitan itu menjebol rantai kematian. Bahkan batu kubur pun tidak mampu untuk menahannya. Karena itu pagi ini saudara-saudara, kalau kita memperingati Paskah, Paskah adalah sebuah kuasa, sebuah daya. Daya kekuatan yang mendobrak keluar, bukan hanya menjebol kubur dengan kuasa kebangkitannya, tetapi sebuah kuasa yang boleh kita alami. Kuasa yang tidak
dapat dibantah. Kuasa yang boleh kita alami dalam hidup orang-orang beriman. Saudara-saudara, kuasa yang tidak dapat dibantah itu bisa kita yakini demikian. Banyak orang suci, banyak para nabi. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang baik, tetapi mereka pernah lahir di dunia. Banyak nabi pernah hadir di muka bumi ini berkarya, tapi akhirnya hidupnya dibatasi oleh kematian. Hanya satu yang tidak bisa dibatasi oleh kematian, yaitu Kristus sendiri. Ia benar-benar mati, tapi ia bangkit. Itulah kuasa Allah yang menang. Itulah kuasa Allah yang jaya. Itulah kuasa Allah yang seharusnya mempengaruhi kita. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan Injil yang kita baca, dari Injil Matius, mau menggambarkan juga ada 3 kejutan. 3 kejutan yang terjadi pada saat Paskah subuh. Kejutan itu mengubah Maria. Maria di dalam kesendiriannya. Apa kejutan-kejutan itu? Yang pertama, saudara-saudara. Kejutan pertama yaitu kejutan alam. Sesuatu yang tidak biasa, ada gempa bumi hebat yang membuka batu kubur. Batu itu sudah terguling. Itu penanda pertama kali. Kubur Yesus yang dijaga rapat-rapat, bahkan prajurit-prajurit diperintahkan untuk memeteraikan, menyegel kubur itu. Meskipun Yesus mati, rupanya masih ditakuti lawan-lawannya. Dengan kejutan pertama, memudahkan Maria menengok ke kubur itu. Karena dalam pikirannya, Yesus ada di kubur. Saudara, kejutan kedua yang menyusulnya. Kejutan yang tidak kalah dari itu. Maria bertemu dengan malaikat secara langsung. Dan kejutan ini memberikan sebuah sukacita. Ada perubahan hidup. Ada semangat hidup. Lalu dikatakan, saudara-saudara, ada pesan penguatan. Pesan penguatannya ini layak kita dengar. Pesan penguatan yang menguatkan Maria. Pesan penguatan yang juga sekarang ini menguatkan kita. Jangan takut. Jangan takut. Ia tidak ada di sini. Ia berkuasa. Ia sudah bangkit. Saudara-saudara, Maria dipulihkan. Takut menjadi sirna. Lalu diberikan tugas kepada Maria. Katakan itu kepada murid-muridnya. Setelah kejutan yang kedua, yang mengubah dengan sukacita, disusul dengan kejutan yang ketiga, yang justru dijumpai oleh Yesus yang bangkit sendiri. Kejutan itu mengubah Maria seketika. Lalu memberikan pesan penguatannya untuk segera menyampaikan pesan itu kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Galilea penting? Galilea adalah langkah awal mereka mengikut Tuhan. Langkah awal untuk setia. Lalu sekarang ditegaskan lagi, ke Galilea, lanjutkan langkahmu. Lanjutkan, teruskan langkahmu. Jangan takut. Kejutan itu berdampak dengan positif. Maka saudara-saudara, 3 kejutan ini mengubah background. Background yang di dalam Paskah subuh selalu diawali dengan background kegelapan. Background kesedihan, background kesendirian, background kepedihan. Bukankah gelap pada waktu itu bukan hanya menunjuk secara fisik sebelum matahari terbit? Tapi gelap pada waktu itu mau menggambarkan kegelapan hati Maria yang karena kehilangan gurunya. Berbagai perasaan tentang kehilangan. Ia kecewa, hilang pengharapan, hilang percaya diri, tidak berdaya. Adalah gambaran kegelapan jiwa. Kegelapan jiwa bisa menjadi lebih kompleks lagi sekarang, saudara-saudara. Hilang kepercayaan dengan diri sendiri. Hilang kepercayaan dengan orang lain. Bahkan menjadi persoalan yang lebih kompleks lagi. Lalu saudara-saudara muncul kuasa kebangkitannya.
dengan 3 kejutan di atas yang mengubah segalanya. Sehingga disitulah terang bukan hanya menyentuh pribadi-pribadi saja, tetapi terang itu justru menyentuh Maria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa pesannya untuk kita? Saudara-saudara, pesan kebangkitan ada 3 poin, saudara-saudara. 3 pesan Paskah yang boleh kita bawa. 3 pesan Paskah yang boleh kita camkan. Pesan yang pertama, membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ini ditunjukkan dengan adanya saksi kunci Maria yang mengalami 3 kejutan tadi. Melihat dengan matanya sendiri. Bahkan saudara-saudara murid-murid Yesus nanti dengan tangannya sendiri. Melihat sendiri. Lalu Yesus sungguh-sungguh hidup ini menumbuhkan keyakinan diri sendiri. Saudara-saudara, sesuatu yang penting saat ini, mari Paskah adalah sebuah kuasa kemenangan untuk menumbuhkan keyakinan diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, bawalah semangat Paskah ini menjadi keyakinan self-confident kita. Terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Mari tumbuhkan keyakinan ada kuasa Tuhan yang diberi. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Maka kita perlu percaya kepadanya sekaligus berserah. Pesan yang kedua, selain membuktikan Yesus hidup dan punya kuasa, pesan yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu sebuah legitimasi. Penugasan Maria dan juga penugasan para murid. Disuruh ke Galilea dan diyakinkan di sana ada Yesus yang bangkit, yang kuasanya tidak terbatas. Bahkan dikatakan di Matius 28 yang terakhir, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Mari saudara-saudara, kalau itu sebuah legitimasi dan penugasan kita, saudara-saudara, mari kita ajak keluarga kita, meletakkan khawatir kita, cemas kita, takut kita, bahkan tentang masa depan kita di tangan Tuhan yang kuat. Dan yang ketiga pesannya saudara-saudara, ajakan untuk mengalami kehadiran Kristus dan kuasa Kristus yang bangkit ini. Jadi artinya bukan saja hanya kita yang sudah ditumbuhkan keyakinannya. 2, bukan hanya menumbuhkan keyakinan komunitas, tapi juga mari kita sebagai komunitas yang membawa pengharapan di tengah-tengah masyarakat yang banyak dengan ketakutan. Mari kita ajak bangsa ini terus maju. Bangsa ini bisa mengatasi wabah ini bersama-sama. Kita terus iringi, saling topang, saling kuatkan, saling mendoakan sebagai komunitas yang berpengharapan. Pesannya saudara-saudara, selamat Paskah. 3 pesan Paskah itu boleh kita resapi di dalam kehidupan kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. His grace, how great His faithfulness, how deep His love, how rich His mercy, how high His thoughts, how sure His wisdom, and all of this He gives to me. So I will praise Him with every breath.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita kembali menyatukan hati kita untuk menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk setiap hal baik yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan kini Bapa, ketika saat-saat masa sulit sedang menghampiri hidup kami sungguh memohon belas kasih Kristus menolong setiap kami. Sehingga kami boleh dimampukan sekaligus dikuatkan untuk melalui setiap waktu sulit ini tanpa kehilangan iman kami. Karena sebagaimana peristiwa yang kami rayakan hari ini, biarlah kebangkitan Kristus sungguh boleh menjadi pengharapan kami satu-satunya. Bahwa Tuhan sedang merajut rancangan yang terbaik. Tuhan sedang mengerjakan perkara yang baik di dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya melalui masa yang sulit ini Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang baik sesuai dengan rancang dan kehendak Tuhan. Namun pada hari ini juga kami bersehati berdoa. Khususnya untuk setiap saudara-saudara kami yang berjuang melawan COVID. Untuk saudara-saudara kami yang sakit dan berjuang untuk sembuh. Ya Tuhan, tolonglah. Belas kasih Kristus tercurah atas setiap mereka. Sehingga pertolongan dan rawatan Kristus sendiri nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Sehingga mereka yang sakit boleh berpulih. Boleh mendapat kekuatan, kesembuhan dan kesehatan yang daripadamu saja. Juga untuk setiap kami yang dalam kondisi sehat, namun harus menjaga diri kami. Berikanlah kepada kami ketekunan, sehingga sekalipun kami harus menahan diri kami untuk setia berada di dalam rumah, kami boleh melakukannya untuk berbagai aktivitas yang menyukakan hati Tuhan. Bahkan melalui momen ini kami boleh kembali didekatkan makin dan lebih lagi kepada Kristus yang empunya hidup dan yang mengasihi kami. Kami boleh kembali didekatkan bersama dengan keluarga kami. Juga bumi kami boleh diistirahatkan untuk memperbaharui dirinya. Kami berdoa juga untuk setiap tenaga medis, mulai dari dokter, perawat, pekerja lab, hingga semua orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan lindungilah mereka. Tuhan jagailah mereka. Tuhan pakailah mereka sehingga melaluinya kuasa kesembuhan Kristus boleh dinyatakan. Tuhan berikan kepada mereka semua hati yang penuh sukacita untuk senantiasa menolong seorang akan yang lain, melayani seorang akan yang lain. Untuk pemerintah kami, juga biarlah hikmat Tuhan yang senantiasa memimpin. Sehingga segala kebijakan yang diambil sungguh adalah kebijakan yang terbaik. Dan sebagai warga negara kami boleh mendukungnya serta mentaatinya. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar. Dan Engkau Allah akan memberikan kepada kami
sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya lah kasih setia-Nya. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yang kebangkitannya kami rayakan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, yang senantiasa setia menolong kami. Ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengangkat kami dari kebinasaan menuju hidup yang baru. Tuhan, kami juga datang membawa persembahan kami dengan kerendahan hati sebagai tanda kami berpercaya dan beriman kepadamu bahwa Engkau yang bangkit dahulu masih sama dengan Engkau yang bangkit di hati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa setia dalam segala zaman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, hadapilah hidupmu di depan dengan berani. Masa depan memang penuh ketidakpastian yang kadang menakutkan. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita takut. Kehadirannya akan menyertai kita senantiasa, sehingga sukacita kebangkitan Tuhan akan melampaui segala ketakutan yang kita rasakan. Hidup menjadi ceria dan bermakna karena Yesus hidup dan Ia terus melintasi zaman. Yesusku penebus
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ingatlah kebangkitan Kristus yang senantiasa membawa pengharapan di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Savior